Lanjut, Adaro. Adro menguat ya sampai ex dividennya, ex date-nya itu di tanggal 30 kemarin masih menguat, dan perdagangan terakhir juga Adaro terpantau menguat 5,33%. Sebenarnya saran saya Adaro ini baiknya kalau yang Bapak dan Ibu yang sudah apa ya, sudah mengikuti Adaro di pergerakan sebelumnya ya, atau mungkin bertepatan dengan rekomendasi Philips Sekuritas di bulan lalu, sebenarnya rekomendasi kita untuk saat ini baiknya dilepas ya, karena sudah mencapai area Fibonacci retracement 1,618, yang mana saya selalu beranggapan area ini adalah area yang sudah sangat-sangat layak untuk taking profit, karena pergerakan selanjutnya kita belum bisa belum bisa kita perhatikan lagi, karena dua penembusan area resisten ini, baik resisten klasik dan juga dynamic, memang berisiko untuk menimbulkan adanya satu tren koreksi ya, karena sudah bergerak cukup jauh juga menembus dua resisten. Jadi pergerakan selanjutnya mungkin baiknya untuk dilepas ya, bisa sell on strength, dan kita bisa tunggu lagi nanti pergerakan Adaro setelahnya. Kita bisa tunggu lagi koreksinya, kemudian sejauh apa koreksinya bertahan untuk Adaro. Kalau ada satu pola reversal lagi, kita bisa masuk lagi untuk di Adaro ini ya. Seperti itu mungkin untuk Adaro. Lanjutnya untuk Auto atau Astra Auto Parts, yang sampai saat ini juga kelihatan sideways. Kita mulai khawatir ya, sideways ini ternyata cukup lama ya, sideways-nya ini kurang lebih dari seminggu kemarin di bulan lalu. Sideways ini juga tepat bergerak di kisaran exponential moving average 90 hari. Jadi sideways yang di kisaran dynamic support ini baiknya dijauhkan dulu ya, baiknya diperhatikan dan diwaspadai. Karena sideways di area support ini ada dua kemungkinan, antara dia benar-benar bisa rebound atau tertahan, atau bahkan auto bergerak sebaliknya atau breakout di area supportnya EMA 90. Dua kemungkinan itu kita belum bisa pastikan mana yang lebih cenderung akan terjadi di auto. Jadi sebaiknya dilepas dulu aja auto kalau yang sudah punya, dan kalau belum punya saya belum sarankan untuk masuk. Kalau dari auto kelihatannya tren minornya ini kurang baik ya, tren minornya kurang baik. Walaupun dari jangka panjang ini auto masih dalam fase yang cukup positif, jadi minor trennya yang koreksi ini ada kemungkinan juga reversal ataupun adanya satu pola continuation atau koreksi sesaat. Tapi seharusnya kalau auto ini bergerak di fase koreksi yang wajar, harusnya auto nggak lama di EMA 90 atau di supportnya. Karena support ini, kalau dia koreksi wajar, support ini akan menopang pergerakan dari autonya. Karena secara historikal kita lihat di sini auto memang menggunakan EMA 90 sebagai area resisten atau area support kuatnya di periode 2021 ya, ini kelihatan. Jadi setelah adanya penembusan di area EMA 90, berarti itu adalah pengakhiran dari pola bullish-nya. Seperti itu. Nah, ini kita khawatirkan juga akan terjadi, tapi masih sideways sayangnya. Jadi kita belum bisa pastikan apakah ini pengakhiran dari pola bullish-nya atau sekedar koreksi atau konsolidasi di area support tadi. Seperti itu. Lanjut, mohon rekomendasi swing trading untuk Pegas dan MTEL. Kalau MTEL mungkin dari teknikal kita belum bisa lihat pergerakan yang lebih jelasnya ya. Tapi kalau bisa kita bahas dulu untuk Pegas, swing trade-nya saran saya coba tahan dulu untuk saat ini, jangan masuk. Karena Pegas juga kelihatannya ini udah mulai ketahan di EMA 13, sehingga
Untuk pergerakan selanjutnya, pegas ini akan cenderung tertahan juga di bawahnya. Oke, nah pegas ini tepat juga dia tertahan di EMA 13 dan ketahan juga ya, sebenarnya dia ketahan ini lebih kepada support, bekas supportnya ya, atau resisten yang saat ini dia miliki. Ada di kisaran 1435, jadi pergerakan di 28 Desember ini koreksi setelah adanya pencapaian area resisten yang bekas support tadi. Jadi penguatan pegas saya rasa akan lebih cenderung tertahan kembali di kisaran 1435. Kalau lihat dari candle kemarin, pegas sudah mulai terbatasi ya ruang pergerakannya, ditambah dari rekapan volume perdagangan pegas mulai tipis. Saya rasa ini masuk atau potensial untuk masuk ke fase koreksinya ya, fase keberlanjutan dari tren bearish jangka pendek ya, karena jangka cukup menengah ini sideways, kemudian di sini akhirnya ada satu pola penentuan, ini bearish ternyata. Penentuannya ini bearish, dari minor trend kelihatan pegas masuk ke fase bearish, akhirnya dia breakout juga area support klasik di kisaran 1410 ya, breakout di area support 1410, dan saat ini EMA 90 menahan terlebih dahulu pergerakan dari pegas. Kita tidak tahu ya EMA 90 ini akan efektif menahan pergerakan pegas atau tidak, karena sebenarnya mungkin kalau seperti ini polanya, saya tidak sarankan untuk spekulasi beli di kisaran EMA 90, karena takutnya nanti ada penembusan kembali. Seperti itu ya. Lanjut untuk EMTK atau MTEK. Kemarin MTEK kuat lagi ya, 7,46%, di luar dari dugaan sebelumnya. Mungkin MTEK, kalau yang belum punya, jelas belum kita sarankan untuk masuk, karena jangan terburu-buru untuk masuk ke MTEK, karena takutnya Bapak dan Ibu tidak mendapatkan momen atau posisi yang baik ya. MTEK karena udah signifikan sekali menguatnya, jadi hari ini kebetulan MTEK karena masih di jam pembukaan awal ya, kita belum bisa lihat satu pola candle. Mungkin nanti di akhir sesi pertama kita bisa lihat polanya seperti apa. Kalau candle bearish, kita bisa tunggu lagi ya adanya koreksi. Mungkin MTEK saat ini support terdekatnya, paling dekatnya itu mungkin masih tetap kita gunakan 2230 sebagai area yang bisa dipantau untuk dicicil beli kalau ada pencapaian area tersebut. Sebenarnya pola seperti ini saya tidak begitu tidak begitu senang dengan pola dari ini ya, pola dari MTEK ini, karena penguatannya jauh sekali. Kalau kita yang belum punya, memang agak sedikit beresiko sebenarnya, karena support ini ya, dynamic support dari 24 juga ini, EMA 24 ini belum teruji benar-benar ya, MTEK ini akan rebound di area tersebut, karena sudah penguatannya nggak berhenti dari pergerakan sebelumnya, itu penguatannya nggak berhenti. Jadi dia nggak menentukan EMA 24 ini menjadi support kuatnya. Tapi bisa diperhatikan 2230, itu saya rasa area yang cukup aman karena mendekati EMA 24. Kita coba tes dulu pergerakan di kisaran EMA 24, apakah efektif menggerakkan atau menahan pergerakan dari MTEK atau tidak. Dan mungkin untuk pergerakan selanjutnya baru bisa kita perhatikan lagi ya. Jelas untuk MTEK, rekomendasi saya buy on weakness, bukan buy on strength atau beli saat menguat, karena resikonya masih akan tetap tinggi untuk pelemahan yang akan terjadi selanjutnya untuk MTEK. Seperti itu ya mungkin untuk ML. Lanjut untuk MLPL ya, gerakannya multipolar. MLPL
ternyata masih sedikit ketahan di kisaran EMA 13 dan 24. Belum menunjukkan satu pergerakan yang cukup baik, tapi selama MLPL belum mencapai area cut loss, kita masih bisa sarankan untuk hold terlebih dahulu karena polanya masih cukup baik. Selanjutnya SMGR, apakah layak atau tidak? Sorry, SMGR layak atau tidak? Saran saya karena SMGR ini ternyata pergerakannya masih ketahan di EMA 13, baiknya dijauhkan dulu. Di sini, kemudian di sini ya, kecenderungan pergerakan dari SMGR ini selalu bergerak di bawah EMA 13. Jadi tren koreksinya ya, atau tren bearish-nya maksud saya, itu masih sangat tinggi ya. Tekanan jualnya masih cukup besar juga. Jadi baiknya tidak masuk dulu ya, karena resikonya masih cukup tinggi. SMGR nanti kita bisa, ini trennya sih sebenarnya masih cukup dalam ya. Trennya masih jauh juga. Kalau kita gunakan Fibonacci retracement, tentu ini jauh sekali. 6.375-an sampai 6.400 target harga selanjutnya. Dan ini cukup merefleksikan pergerakan atau low terendahnya yang sempat dicapai di tahun 2020 lalu ya, atau ketika pandemi muncul ya. SMGR hampir mendekati area terdalamnya ya. Saran saya tetap jauhkan dulu. Sayangnya seperti itu, polanya kurang baik. Coba kita lihat atau perhatikan saham-saham lain yang lebih menarik dan juga memberikan satu potensial ya, adanya pattern yang cukup baik juga. Lanjut, mohon analisa teknikal untuk Inco. Dari Inco atau Vale Indonesia Tbk, Inco saat ini coba bertahan di kisaran EMA 24 ya. Kalau misalkan memang dia tertahan di EMA 24, ini cukup baik signalnya sebenarnya. Karena sebelumnya kelihatan Inco ini bergerak di bawah EMA 24. Setelah adanya penembusan, Inco ini cenderung kembali bergerak di bawah EMA 24 dan juga 13 ya. Jadi saran saya, coba dipantau dulu aja pergerakan dari Inco. Kalau memang benar-benar ketahan dan juga stokastik lebih menunjukkan satu pola yang cukup baik, kecuali seperti ini, misalkan Inco ketahan di kisaran EMA 24 dan 13, sedangkan stokastik sudah menggambarkan adanya grafik yang bergerak di area jenuh jual atau di oversold. Itu malah lebih baik ya, karena indikasinya EMA 13 dan 24 menjadi satu support dynamic kuat. Tapi di sini kita lihat Inco setelah adanya penembusan dua resisten dynamic tadi, stokastik masih bergerak di area overbought atau jenuh beli. Itu artinya penembusan area EMA 24 ini masih diartikan sebagai area yang sudah jenuh ya, atau over jenuh beli ya dari para pelaku pasar untuk Inco ini. Jadi sebaiknya kita tahan dulu, belum bisa kita rekomendasikan untuk masuk. Resiko penurunannya masih terbuka lebar dengan dua indikasi tadi. Oke, lanjut. Gimana potensi Antam terdekat potensialnya? Antam, potensi ke depan saya rasa potensi koreksi ya cenderungnya. Stokastik dan adanya pencapaian area EMA 90 memang lebih dikhawatirkan akan menahan pergerakan Antam. Kalau kita lihat dari pergerakan sebelumnya, Antam ketika tembus area EMA 90, nggak lama juga tren pergerakan harganya akan kembali bergerak di bawah atau koreksi. Jadi sayangnya EMA 90 ini masih belum bisa ditembus dan belum bisa menjadi area support baru ya untuk Antam. Jadi masih menjadi satu resisten kuat. Dua indikasi stokastik dan juga pencapaian area EMA 90 setelah adanya penguatan kemarin, saya rasa Antam lebih cenderung untuk koreksi.
Koreksinya pun juga kita khawatirkan akan membentuk satu pola support baru ya. Di sini ada support baru di 1220, di 2220 setelah adanya penembusan area 2250. Kayak gitu. Kita takutnya nanti ada support baru yang dibentuk oleh Antam setelahnya. Nembus area 2220, kemudian dia bentuk lagi support baru. Tapi support barunya belum bisa kita tentukan ya, karena di sini mungkin Fibonacci retracement cukup jauh, jadi rebound-nya nggak tepat di kisaran Fibonacci retracement, jadi belum bisa kita gunakan indikasi atau tools Fibonacci retracement untuk target harga selanjutnya. Breeze boleh switch ke BANK atau bank? Saya rasa kalau pertanyaannya apakah Breeze bisa dilepas, saya rasa iya. Breeze bisa coba dulu dilepas. Indikasinya Breeze masih ketahan di EMA 24 setelah adanya rebound. Memang ada rebound, kemudian Breeze nggak lama ya umur pergerakannya ketahan di EMA 24. Dan saya rasa kalau BANK lebih cukup ada ruang ya, masih ada ruang sepertinya gitu. Jadi boleh di-switch ke BANK dan kita ingatkan kembali bahwa BANK rekomendasi kita adalah trading jangka pendek. Untuk jangka yang lebih panjang lagi, kita belum bisa sarankan. Kalaupun ada penembusan atau pencapaian area target price yang kita sudah tetapkan, baiknya dilepas cepatnya. Lanjut ACE dan Antam. Oke, kalau Antam tadi bisa diperhatikan ya pembahasan sebelumnya. Kita coba bahas untuk yang ACE hardware-nya dulu. Ternyata ACE hardware sempat capai area EMA 90 ya. EMA 90, ACE menguat kemarin 7,81%. Tapi sayangnya sudah tembus atau mencapai area EMA 90. Kalau saya pribadi lebih baik untuk jual. Momen saat ini layak untuk dijual. Kalau bisa kita perhatikan ya, rekomendasi ACE hardware, Philips Sekuritas sempat merekomendasikan di tanggal 7 Desember, cukup jauh di area ini. ACE hardware seharusnya sudah tembus target price ya. ACE hardware itu kemarin rekomendasi Philips 1325, jauh udah tembus, jadi memang penembusan dua area target price. Kalau kita tetap mengikuti rekomendasi sebelumnya, layak untuk dijual. Apalagi sudah mencapai area EMA 90 dengan pola dark cloud cover. Sampai 9.15 pagi ini, ACE hardware melemah 1,09 dan membentuk pola candle dark cloud cover. Dark cloud ini akan cenderung mengarahkan atau mensignalkan adanya koreksi untuk ACE hardware. Secara historikal, ACE hardware juga tertahan di kisaran EMA 90, yang berarti kita bisa asumsikan EMA 90 menjadi dynamic resistant lagi yang akan menahan pergerakan ACE hardware untuk kedua kalinya. Lanjut, bagaimana dengan Indi dan Agro? Kita lihat di sini Indi dan Agro apakah sudah bisa, untuk Agro apakah sudah bisa masuk? Yang pertama Indi dulu ya, atau Indika Energi Tbk. Indi 3 candle bearish, 3 black cross dari candlestick pattern menunjukkan adanya tekanan jual yang masih potensial terjadi di Indi, sehingga kita belum sarankan untuk beli saat ini. Walaupun ada penguatan yang terjadi 1,36 di pagi hari ini, saran saya untuk menghindari risiko dan spekulatif yang tinggi, tidak kita sarankan terlebih dahulu. Indi sudah bergerak di kisaran 1,618 Fibonacci retracement, 1460. Stokastik masih di area neutral, bergerak di kisaran mendekati area oversold. Kita bisa perhatikan dulu Indika sampai penutupan perdagangan. Kalau memang positif penutupannya,
Di perdagangan selanjutnya kita bisa spekulatif buy. Memanfaatkan adanya rebound karena Indi sudah mencapai area Fibonacci retracement 1,618 yang saya pribadi selalu menggunakan area tersebut untuk spekulatif buy. Support klasik udah ditembus ya. Support klasiknya di sini, ini udah ditembus jelas. Support klasik selanjutnya itu ada di kisaran ini. 1450. Tepat juga bergerak 1460, 1450 mendekati area support klasik. Jadi kita tunggu dulu ya untuk confirm. Sebenarnya Indi cukup baik nih. Kita tunggu confirmnya, penutupan perdagangan Indi kalau sampai bullish, dia ada bullish harami, perdagangan selanjutnya kita bisa spekulatif buy. Target harganya, kalau sesuai dengan pergerakan Indi di periode sebelumnya ya, atau di pergerakan sebelumnya, Indi terpantau tertahan di kisaran EMA 24 nih. Kelihatannya di sini EMA 24 menjadi penahannya. Dan dengan begitu kita bisa lihat EMA 24 sebagai penahanan pergerakan dari Indi ke depan atau target price-nya. 1460. Coba kita pasin dulu. Oke, ini 1815 ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini menariknya Indi juga punya area support. Area support ya, bekas support dia yang saat ini menjadi resisten itu ada di kisaran 1595. 1595, tepat di kisaran Fibonacci retracement 0,3. Mendekati juga area EMA 24. Jadi saya rasa support ini akan cenderung dicapai oleh Indi di pergerakan selanjutnya. 1595 akan diuji kembali, tepat juga mendekati area EMA 24. Jadi 1595 katakan bisa kita gunakan sebagai target price dari Indi. Ruangnya seperti apa? Ruangnya cukup baik. Ada seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di sini, potensial upside. Walaupun ini masih potensial dan kita tidak memastikan apakah Indi memang akan bergerak sebesar ini, tapi ini ada ruang potensial yang akan dicapai oleh Indi. Dengan pola seperti ini ya, dengan catatan penguatan Indi akan terjadi sampai penutupan perdagangan hari ini. Lanjut tadi untuk agro, apakah sudah bisa masuk atau belum? AGRO, udah bisa masuk belum ya? Saya rasa belum ada candle bullish yang muncul di pergerakan AGRO. Walaupun sampai saat ini kelihatannya AGRO mendekati area Fibonacci retracement 1,618, tapi kalau belum ada kepastian dari candlestick-nya, saya tidak sarankan ya. Kelihatan di sini AGRO juga mendekati area support klasik kisaran 1670. Nah, di sini ada support klasiknya nih AGRO. Support klasik ditembus, kemudian support klasik ini masih bisa menjadi area support yang akan terbentuk atau terjadi selanjutnya. Seperti itu. Tunggu di 1660. Kalau ada bullish reversal, bullish pattern, kita bisa spekulatif buy. Arto dan BBHI. Arto kemarin menguat lagi ya, 8,28%. Kelihatannya Arto ini masuk ke bullish jangka pendek. Kita lihat di sini Arto dari stokastik sebenarnya mendekati area oversold ya. Cukup menarik dengan pergerakan saat ini. Arto, baiknya seperti apa? Saya rasa Arto baiknya buy on weakness dulu ya. Perhatikan adanya koreksi dulu. Sebenarnya koreksi yang terjadi ini sudah sudah cukup menggambarkan adanya koreksi yang terjadi di Arto. Arto juga kembali reversal di kisaran EMA 24 seperti yang sebelumnya terjadi di Arto. Saya rasa bisa spekulatif buy
Untuk pergerakan hari ini, tentukan momen yang ataupun titik yang layak untuk ditunggu. Harto dengan pola ini saya rasa juga masih akan kembali uji area resisten ya, setidaknya di 17.875. Seperti pergerakan sebelumnya, Harto tembus area resisten, kemudian sedikit melebihi atau melewati area resistennya. Saran saya coba perhatikan dulu resistennya ya. Spekulatif buy masih bisa, tapi ruangnya mungkin udah mulai terbatasi ya. Iya, udah mulai terbatas. Jadi saran saya mungkin pergerakan hari ini karena sebelumnya tadi saya coba lihat ruangnya tipis, nggak begitu menarik. Baiknya tunggu koreksi dulu ya. Tunggu mencapai area resisten, kemudian Arto ini potensial untuk koreksi seperti itu. Lanjut BBHI atau Alobank Indonesia. BBHI. Kalau BBHI, kalau kita lihat di sini udah tembus resisten ya. Sayangnya udah kelewat momennya. Kalau untuk beli, saran dari saya mungkin bisa perhatikan nanti adanya koreksi ya. Tentu kalau ada penembusan area resisten akan dilanjutkan dengan koreksi. Namun yang membedakan adalah koreksinya akan bertahan sesaat atau sebaliknya koreksinya malah melanjutkan reversal bearish-nya. Koreksi wajar di BBHI bisa kita katakan kalau pergerakan atau koreksinya masih di atas kisaran 7.400 atau di atas 2 exponential moving average-nya. Yang paling rendahnya lagi atau support paling bawah ya, itu ada di kisaran 7.000 ya. 6.989 katakanlah 7.000 kalau fraksi harganya BBHI, itu adalah support paling rendahnya. Penentunya bisa dikatakan seperti itu. Strateginya, jauhkan dulu dan buy on weakness untuk pergerakan selanjutnya. Lanjut UNTR dan MDKA ya. UNTR sebelumnya di sini ada saya sempat coba perhatikan pergerakan UNTR. Baik, nah seperti ini ya UNTR. Dia sempat tembus area trendline ya, trendline atas. Kemudian dia tembus lagi EMA 90. Di sini asumsi saya sebelumnya ketika saya memperhatikan UNTR dari coret-coretan iseng, itu UNTR sebenarnya area 22.150 bisa diperhatikan kalau ada reversal atau rebound di area tersebut. Adanya penahanan di area tersebut. Bisa kita perhatikan untuk kembali beli. Seperti itu. Hari ini kelihatannya UNTR menguat tipis 1,26 ke level 22.125. Jadi saya rasa untuk pergerakannya bisa diperhatikan di perdagangan hari ini. Kalau memang menguat, di hari selanjutnya bisa kita lakukan strategi spekulatif buy ya untuk UNTR. Karena adanya penahanan di kisaran area 0,6 Fibonacci retracement, itu cukup mengindikasikan adanya pola yang cukup baik dari UNTR. Dia sempat double bottom, kemudian tembus area EMA 90, itu yang mengawali asumsi saya adanya penembusan atau pengakhiran dari tren bearish-nya yang sebelumnya terjadi. Tapi ini perlu perhatikan juga ya, area-area yang menjadi penentunya seperti itu. Dengan area yang seperti saya katakan 22.150, kalau dia tembus lagi di atasnya itu baik, signal yang cukup baik. Mungkin seperti itu ya. Untuk UNTR kita sama-sama masih ternyata kita sama-sama masih pantau untuk pergerakan UNTR selanjutnya. Jadi mungkin sedikit review untuk UNTR seperti itu.
Oke, lanjut MDKA ya, Merdeka Copper Gold. MDKA kalau coba saya buka dulu apa namanya? Rekomendasi Philips Sekuritas kemarin MDKA ya, di tanggal berapa kemarin MDKA itu? MDKA ada di tanggal 15 Desember ya. MDKA trade buy 3560, target price pertama 3960, jelas ini udah kecapai. Target price selanjutnya di 4.200. 4.200 belum dicapai ya. 4.200 masih cukup jauh. Sekarang 4.060. Jadi saya kembalikan lagi ke Bapak dan Ibu, kalau masih menunggu area target price kedua di 4.200, masih bisa kita rekomendasikan untuk hold sampai saat ini. Kalau Bapak dan Ibu berencana untuk mengamankan capital gain ataupun potensial gain yang sudah didapat dengan acuan target price pertama yang sudah ditembus, saya rasa momen ini bisa dilakukan untuk jual ya. Momen ini memang cukup mensignalkan adanya koreksi sesaat. Kebetulan MDKA hari ini koreksi 1,93%, membentuk dark cloud cover, stokastik bergerak di area overbought. Jadi untuk pergerakan ke depan, kita bisa rekomendasikan untuk lepas ataupun bisa di hold sampai 4.200, dan kalau mau spekulatif beli lagi, bisa ditunggu lagi nanti mendekati area EMA 24. EMA 24 itu kalau bisa kita gambarkan Fibonacci retracement, itu ada di kisaran 3.850. Bisa jual sekarang, kemudian beli lagi di 3.850. Atau kalau misalkan masih mau tunggu area resisten atau target price kedua, kembali kita rekomendasikan juga masih bisa di hold, kayak gitu. Ada banyak cara untuk MDKA ini. Oke, lanjut. Tolong bahas MPMX ya. MPMX. MPMX cukup menarik untuk trader yang memiliki tingkat spekulatif yang tinggi. MPMX tembus area resisten 1245. Saran saya selanjutnya mungkin bisa diperhatikan untuk buy on weakness saja, mendekati area EMA 13. Spekulatif buy ya, kita berikan untuk MPMX karena tingkat resikonya juga terlihat sepertinya cukup tinggi, jadi 1145 bisa diperhatikan untuk beli lagi. Manfaatkan adanya koreksi untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di MPMX dengan pola yang cukup baik kami rasa. Kurang lebih seperti itu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya itu ada Jasa Marga udah beli di 4430 dan PTPP sudah beli di 1344. JSMR 4430 udah beli di 4430, saran saya mungkin bisa dilepas ya Pak kalau ada penguatan sell on strength, karena di sini ada penahanan area EMA 90, kelihatan di sini Jasa Marga tembus 4430 ternyata ya. 4430 cukup tinggi juga. Saran saya karena memang ada penahanan area EMA 90, baiknya dijauhkan ya Pak. Walaupun saya tahu mungkin ada potensial loss yang sudah dimiliki di Jasa Marga, tapi kalau time frame dari kepemilikan Jasa Marga oleh Bapak dan Ibu ini jangka pendek, asumsinya ataupun ekspektasinya jangka pendek ataupun jangka menengah, saran saya mungkin bisa dilepas dulu Pak. Ini ada signal penahanan di area EMA 90 setelah adanya penembusan area tersebut. Ini kita khawatirkan akan kembali bearish lagi ya. Di sini ada kelihatan penembusan atau pencapaian area EMA 90 diikuti dengan koreksi. Kita khawatirkan di sini juga ada koreksi juga sama seperti pola sebelumnya. Seperti itu. Kita khawatirkan seperti itu ya, resikonya cukup tinggi. Lanjut PTPP, ada di kisaran 1344. 1344 mungkin karena kemarin
PTPP juga confirm adanya penembusan EMA 90, jadi saran saya mungkin PTPP ini akan cenderung ketahan di EMA 13 dan 24 hari. Sama seperti jasa marga, PTPP masuk ke fase bearish reversal. Nah, ini kelihatan bullish reversal di sini ada, tapi ternyata ada pencapaian atau penembusan area EMA 90 ini yang menjadi signal adanya pengakhiran dari adanya pengakhiran dari bullish trend menjadi bearish reversal. Ini patut diperhatikan karena kalau misalkan sudah punya PTPP di perdagangan sebelumnya, kemudian ada penembusan di bawah EMA 90, baiknya ini udah mulai diwaspadai, Pak. Untuk cut loss atau batasi resikonya, seperti itu. Ini signal awal. Dan di sini adalah signal keberlanjutan ya, mengkonfirm adanya signal sebelumnya. Seperti itu. Oke, baik. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang belum bisa atau belum sempat kita jawab. Semoga bahasan yang sudah kita berikan tadi sempat mewakili ya pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 9.30, itu artinya Philip Morning Market Call harus disudahi untuk hari ini. Tapi Bapak dan Ibu bisa kembali join di Philip Morning Market Call edisi selanjutnya karena kita akan selalu hadir di setiap hari pukul 8.30 sampai 9.30 pagi. Jadi pastikan untuk tetap mengikuti Philip Morning Market Call dengan informasi dan juga rekomendasi yang menarik untuk ditunggu. Akhir kata, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali dan salam cuan.